Siap, Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini di virtual press conference official trailer dari film Lost Man Melati. Kita ketemu secara virtual, senang banget dengan teman-teman media yang sudah hadir hari ini bersama dengan saya Dias Danar. Saya akan memandu untuk press conference di siang hari ini. Senang banget ya. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat kita nantikan karena senang sekali untuk teman-teman yang hadir, kita berjumpa sekali lagi untuk memutar official trailer dari film Lost Man Melati yang merupakan kerjasama antara Infinite Studios dengan Catch Play. Dan film ini akan tayang di seluruh bioskop di tanah air mulai tanggal 16 Maret 2023. Jadi buat teman-teman media yang hadir, ya ini akan tayang tanggal 16 Maret 2023. Boleh diinformasikan kepada seluruh pembacanya, penontonnya, ataupun pendengarnya dari media masing-masing yang teman-teman miliki gitu ya. Dan film Lost Man Melati ini merupakan film horor dengan sentuhan klasik dan cerita unik yang penuh dengan kutukan dan misteri, yang menampilkan koleksi penampakan hantu yang beragam sekali ya. Apalagi karya ini dilahirkan oleh sutradara Mike Wilwan, yang sudah banyak sekali karya-karya luar biasanya, dan juga co-director dari Billy Christian, yang tentunya juga udah nggak asing lagi ya. Dan di sini juga udah hadir para cast dan filmmaker yang akan ngobrol-ngobrol langsung dengan teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kita berikan kesempatan nanti untuk teman-teman media yang ingin bertanya, silakan boleh mulai dari sekarang atau nanti setelah lihat trailernya. Untuk bertanya, silakan langsung tulis saja di kolom chat atau di kolom komentar ya. Jadi silakan tulis di kolom chat atau kolom komentar pertanyaan, sebutkan nama, media dari mana, dan pertanyaannya nanti akan dipilih oleh tim kita dan akan ditanyakan kepada para filmmaker dan juga para cast yang hadir di siang hari ini. Baik, sekarang kita akan berkenalan dengan para filmmaker yang sudah hadir hari ini. Yang pertama kita ada co-director dari film Lost Man Melati, Mas Billy Christian. Halo Mas Billy. Halo. Yes. Halo. Mas Billy sebagai co-director, kemudian ada juga Mbak Dini W. Prayogo selaku Country Manager Catch Play Indonesia. Hai Mbak Dini. Halo semuanya, selamat siang.
Dan juga sudah hadir bersama kita para guest yang sudah siap untuk ngobrol dengan teman-teman media. Ada Mbak Alexandra Gotardo. Hai Mbak Alexandra. Ya, sudah Hai, hadir. Halo Mbak, bersama dengan kita juga ada Mas Kiki Narendra. Mas Kiki. Halo Mas Kiki, semua. ya suaranya baru ada nih. Mas Kiki nanti memang konsepnya ini nakut-nakutin teman-teman media dari awal presscon ya kita ya. Mas Gila Kiki banget sih. Narendra di tengah kesibukan tetap hadir memberikan informasi baik ini kepada teman-teman media. Dan juga ada Mas Samuel Panjaitan. Halo Mas Samuel. Halo. Hai. Siap, sudah luar biasa aja hari ini para filmmaker dan juga cast sudah siap juga untuk ngobrol dengan teman-teman media. Namun untuk teman-teman yang hadir hari ini, teman-teman media, sebelum kita ngobrol dengan para cast dan juga para filmmakers yang hadir, kita ingin memberikan yang spesial buat teman-teman media. Selain official trailer, ya, kita juga minta sebelum kita putarkan, kita juga minta sorry Mas Kiki Narendra boleh di offin dulu virtual background-nya, jadi biar jelas nanti terlihat oleh teman-teman media ya. Baik, buat teman-teman media, sebelum kita lihat official trailer dari film Lost Man Melati, kita lihat juga official poster dari film Lost Man Melati. Ini dia official posternya. 3, 2, 1. Yes. Ini dia official poster dari film Lost Man Melati tayang tanggal 16 Maret 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Ya, sebagian teman-teman udah lihat di sosial media para pemain ya untuk official poster yang mengandung arti. Nanti mungkin kalau ada teman-teman media yang penasaran dengan arti posternya juga boleh ditanyakan. Baik, setelah official poster kita lihat saatnya kita memberikan official trailer untuk teman-teman media. Setelah itu baru kita ngobrol dengan para cast dan juga filmmakers yang hadir. Inilah dia official trailer dari film Lost Man Melati. Kalau nggak salah saya pernah dengar ada Lost Man tua. Gak banyak orang tahu soal tempat itu tuh. saya terlahir di sebuah kegelapan. Yang kamu kenal di Lost Man ini. Katanya tempat ini terkutuk. Jorok gak sih ini tempat? Silakan. Jangan bedah mama saya. Itu hanya akan melepaskan kutukannya dari tubuhnya. Masuk ke kamar Anda sendiri dan hadapi kenyataan Anda. Dan orang-orang yang hilang itu semua terakhir terlihat itu juga nggak jauh dari Lost Man Melati. Justru rumah ini perlu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka. Wow, itu dia ya, baru awal aja udah kita dibuat tegang dan merinding. Tapi buat teman-teman media, nggak sah ya kalau kita baru lihat sekali ya. Kita pengen lihat coba sekali lagi gimana ketegangan yang diberikan di official trailer dari Lost Man Melati. Silahkan, ini dia. Sekali lagi, official trailer dari Lost Man Melati. Freeze ya, Gus. Kalau nggak salah saya pernah dengar ada Lost Man tua. Gak banyak orang tahu soal tempat itu tuh. Saya terlahir di sebuah kegelapan. Yang kamu kenal di Lost Man ini. Katanya tempat ini terkutuk. Jorok gak sih ini tempat? Silakan. Jangan bedah mama saya. Itu hanya akan melepaskan kutukannya dari tubuhnya. Masuk ke kamar Anda sendiri dan hadapi kenyataan Anda. Dan orang-orang yang hilang itu semua terakhir terlihat itu juga nggak jauh dari Lost Man Melati.
Justru rumah ini perlu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka. Yes, itu dia official trailer dari film Lost Man Melati tanggal 16 Maret 2023. Jadi sekali lagi untuk teman-teman media yang sudah hadir hari ini ingin bertanya, silakan tulis saja di kolom komentar nama, kemudian medianya dari mana, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman media, kita ngobrol-ngobrol langsung dengan para filmmaker dan juga para cast yang sudah hadir hari ini. Mungkin pertama kita ke Mas Billy Christian dulu sebagai co-director. Mas Billy, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media yang hadir hari ini, kita Mas Billy. Mau langsung kita tanya, berarti tadi udah diberikan ketegangannya dari official trailer ya. Makin penasaran misteri apa nanti yang diberikan di Lost Man Melati. Tapi sebenarnya Lost Man Melati ini bercerita tentang apa sih, Mas Billy? Silakan. Ya, halo teman-teman semua, selamat sore. Terima kasih sudah join di sini. Jadi Lost Man Melati itu bercerita tentang Madam Melati yang mengelola sebuah Lost Man dengan latar belakang yang kelam. Dan Lost Man ini tuh ternyata berkaitan dengan kasus-kasus orang yang tidak kembali setelah menginap di Lost Man Melati gitu. Jadi cerita hari itu. Ya, baru segitu dulu yang boleh dikasih ya. Ya, mau official trailer tadi ya. Nanti lengkapnya nanti akan ada di 16 Maret. Tapi Mas Billy, pengen boleh ceritain juga dong kan teman-teman media, gimana proses ketemuan atau pertemuan dengan Catch Play sehingga bisa terjalin kerjasama untuk film Lost Man Melati ini, Mas Billy, silakan. Ya, jadi awalnya aku sama Mike Wilwan kita punya ide bareng gitu. Kita punya ide bareng. Kita tuh pengen bikin film horor yang bisa menciptakan tokoh yang ikonik gitu. Jadi pengen bikin film horor yang kita bikin udah lama nih kayaknya film horor Indonesia tuh belum ada sosok yang ikonik gitu, yang terus dikenang gitu kan. Setelah sekian lama belum ada lagi nih. Jadi kita sama-sama pengen bikin yuk gitu sebuah film horor yang punya tokoh yang ikonik. Lalu muncullah ide tentang sebuah Lost Man yang dikelola oleh seorang wanita bernama Melati gitu. Nah, Melati ini dibantu oleh asistennya yang bernama Golok, dan sebenarnya kenapa sih namanya Melati gitu ya? Melati waktu itu ide kita adalah dalam kata Melati itu ada kata mati. Jadi kalau Melati, kalau L-nya sama L-nya nggak ada, jadi mati ya. Kemudian kita emang awalnya nanti pelangnya itu Melati tapi flicker kemudian mati, jadi kebacanya mati. Jadi ide awalnya sih seperti itu ya. Kita punya cita-cita bareng sama Mike menciptakan sebuah film horor yang memiliki ikon dan juga menarik gitu secara konsep filosofis judulnya gitu. Yes. Terus pertemuan dengan Catch Play-nya gimana nih Mas? Ini ya awalnya bisa ngobrol dengan Catch Play. Iya, jadi memang dari setelah kita punya ide seperti itu, tentunya kita pitching ya, kita pitching dengan pihak Catch Play, dan Catch Play juga sangat tertarik ya melihat konsep yang sudah aku sama Mike buat gitu. Kemudian setelah kita pitching, kita melakukan proses script development dengan detail gitu. Dan makanya seperti itulah awal mulanya. Ada visi misi yang sama antara Catch Play gitu Mas dengan studio untuk membuat ya film Lost Man Melati ini berarti ya. Ya, memang karena di sini Catch Play sebagaimana pada saat kita berusaha untuk membuat sebuah film yang bisa dinikmati bukan hanya di Indonesia aja ya. Artinya bisa juga dinikmati selain di Indonesia. Maka itu
kita melihat Catch Play bisa mengakomodir agar karya kita juga bisa dinikmati selain di Indonesia. Jadi itu pun juga akan mengaruhi bagaimana cara kita membuat konsep dan juga bagaimana cara kita menunjukkan budaya Indonesia itu sendiri di Losmen Melati gitu. Ya, Mas Billy, tapi kan kita tahu ya di 2022 sampai dengan 2023 ini banyak banget film horor yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Nah, apa yang spesial dari Losmen Melati ini? Dari segi treatment mungkin, atau apa yang bisa disajikan yang berbeda untuk penonton di Indonesia, Mas Billy? Ya, jadi teman-teman mungkin udah lihat tadi ya trailernya, bisa dilihat sendiri bahwa memang secara mise en scène memang ini digarap dengan serius ya, memiliki ikonik yaitu Madam Melati yang mengenakan pakaian khas Indonesia ya, dan yang membedakan juga proses pembuatan ceritanya juga karena kita pasti ada diskusi. Mike, kita mau masukin makhluk-makhluk seperti apa nih di sini? Karena kan orang Indonesia tuh suka ya, maksudnya mereka bisa relate ketika melihat hantu-hantu Indonesia gitu yang ada di sini. Jadi kita berusaha untuk riset kira-kira elemen dari horor Indonesia yang seperti apa yang akan kita masukin ke sini gitu. Jadi dengan segala kedetailan itu sih aku berharap ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh penonton banyak orang ya, seperti itu. Karena memang relate ya Mas, dari nama aja Losmen terus Melati itu kan Indonesia sekali gitu. Kita baru sadar Melati sama L-nya hilang jadi mati ya, jadi iya. yang diberikan nih apa dari Mas Billy deh. Dan juga Mas, ini yang menarik adalah pemilihan pemain. Di sini ada nama-nama seperti Alexandra Gotardo, kemudian ada Kiki Narendra, ada Samuel Panjaitan juga. Ini gimana, boleh ceritain proses pencarian pemain ini sampai ke nama-nama yang luar biasa ini, Mas? Silakan. Ya, seperti pada umumnya ya, kita proses casting itu kita melihat kembali ke cerita, ke karakter gitu, melihat kembali ke karakter-karakter yang kita buat dan bagaimana cara menghidupkan konsep Losmen Melati tentunya harus didukung dengan cast-cast yang tepat gitu ya. Jadi kita selalu melihat pastinya proses pemilihan pemain itu pertama dari karakter. Kemudian bagaimana kita bisa memilih karakter tokoh yang tepat gitu. Tentunya kita melalui proses ada kandidat gitu ya, kandidat, kemudian kita lihat lagi apakah ini cocok atau enggak dan sebagainya gitu. Jadi karakternya memilih pemain-pemain ya Mas, kayak jodoh nih, kalau aktor dengan karakter tuh kayak ketemunya tuh kayak jodoh gitu. Benar. Yes. Jodoh-jodohan. Mas Billy, nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Namun saya boleh bergeser dulu ke Mbak Dini W. Prayogo selaku Country Manager Catch Play Indonesia. Mbak Dini, kita juga pengen ngobrol sama Mbak Dini dari Catch Play Indonesia, pengen tahu nih Mbak Dini, kenapa akhirnya Catch Play Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dengan Infinite Studios untuk memproduksi film Losmen Melati ini, Mbak Dini? Silakan Mbak Dini. Oke, makasih. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media semua, dan juga Mas Billy, teman-teman cast-nya Losmen Melati. Hari ini kita senang sekali bisa sharing akhirnya official trailer film Losmen Melati. Awalnya kita kenapa memilih Infinite, pastinya karena Catch Play secara kita adalah pemain global gitu ya, di mana kita memang fokus di production, content licensing, content distribution, hingga digital platform. Kita di Taiwan pun kita sudah invest beberapa produksi film, bahkan dengan Hollywood movie juga, yaitu Revenant yang main Leonardo DiCaprio, sehingga kita merasa bahwa di Indonesia membuat kita menjadi sesuatu yang menantang untuk membuat yang spesial dan khusus buat market Indonesia, tapi tentunya dengan visinya Catch Play adalah kita harus mengutamakan kualitas dari film yang akan kita buat gitu, karena ini pertama kalinya kita membuat film di Indonesia, sehingga kita pastikan bahwa
partner yang kita pilih, production house kita pilih yang bisa membawa visi kualitas dari Catchplay sendiri. Disitulah kita bertemu dengan Infinite Studio dan kita memilih partner dengan Infinite karena kita sudah mendengar dan tahu bahwa Infinite dengan kualitas produksi yang pernah dibikin dan juga dengan director Mike Whelan dan Mas Billy, kita yakin bahwa yang kita akan berikan adalah sebuah film yang bukan hanya membuat kita bangga gitu ya, Catchplay dengan film pertamanya dengan kualitas yang sangat baik di atas rata-rata, meskipun secara genre-nya adalah horor, itu adalah genre yang kebanyakan, tapi kita membuatnya sangat berbeda dengan sinematografi yang berkualitas, gayanya Infinite Studio, gayanya Mas Mike, gayanya Mas Billy gitu ya. Jadi disitulah kita merasa bahwa kita sangat tepat berpartner dengan Infinite Studio untuk bisa berkontribusi untuk film Indonesia, di mana inilah film pertama kita. Semoga bisa menjawab keinginan dari masyarakat Indonesia untuk film-film Indonesia dengan genre yang menarik, tapi dengan kualitas sinematografi dan pemain yang baik. Yes, kualitas dan juga sinematografi bertemu dengan ini adalah langkah awal pertama dari Catchplay untuk di perfilman Indonesia ya, Mbak Dini. Jadi ini langkah besar yang diberikan oleh Catchplay untuk industri perfilman Indonesia ya, berarti Mbak Dini ya. Siap. Dan kedepannya juga kita penasaran apakah ada bentuk kerjasama lain dengan Infinite Studio ini karena kan mungkin satu selesai gitu Mbak Dini, atau ada apa yang bisa diberikan informasi ke teman-teman media untuk kedepannya? Buat Catchplay sekali lagi ini baru awal gitu ya, jadi kita bikin awal yang memang bisa menjadi berita baik gitu ya di kalangan film Indonesia. Sehingga ke depannya ditanya apakah kita mau lagi membuat hal yang sama dengan Infinite, kita membuka semua kesempatan bahkan dengan berbagai macam partner gitu ya, di mana kita bisa sama-sama membangun industri kreatif perfilman Indonesia, sehingga nggak menutup kemungkinan gitu ya, bahkan ke depannya apakah kita dengan Infinite atau dengan yang lain, selama menurut kita adalah genre dan storyline yang dibikin sesuai dengan keinginan dari pasar Indonesia. Dan tentunya tadi seperti Mas Billy bilang, kita juga pengen film Indonesia bukan hanya disenangi, dinikmati dan sukses di Indonesia, tapi kita pengen membawa film Indonesia ini yang bisa juga diterima atau bahkan disenangi oleh masyarakat di luar Indonesia. Ini juga salah satu kenapa kualitas yang kita ingin berikan adalah kualitas yang memang bisa memenuhi standar dari kualitas film yang layaknya di negara lain gitu. Oke, siap. Jadi mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita bergeser ke Paracast, pasti banyak di awal cerita-cerita yang masuk juga ke Catchplay, tapi mengapa Lost Man Melati yang difilmkan? Sebenarnya sih kalau saya pribadi saya takut nonton horor, tapi pas melihat Lost Man Melati kayaknya beda gitu ya. Jadi kita juga harus melihat. Tapi jangan kepikir bahwa ini tipikal horor gitu ya. Menakutkan pasti karena ini horor, tapi satu sisinya adalah thriller gitu ya. Jadi horor yang memang dikemas dengan berbagai macam twist dan cerita yang bikin penasaran gitu ya. Jadi kita tidak sekedar melihat hal-hal yang menakutkan, tapi kita juga dibawa dengan alur ceritanya yang bisa bikin kita at the end happy gitu ya dengan hasil cerita gitu kan. Udah cuma takut pulang dari bioskop mau ke kamar mandi sendiri jadi takut gitu ya. Yang diinget cuman horornya gitu. Kalau Melati yang kita ingat tuh the whole story-nya gitu, bukan hanya cerita-cerita atau tampilan-tampilan yang mengerikan gitu. Jadi kenapa Lost Man Melati? Karena memang dari awal storyline-nya sangat kuat gitu ya. Kita merasa bahwa kalau storyline-nya udah kuat gitu, pasti secara penyampaiannya pasti dengan director yang baik, dengan tim yang kuat dan cast yang kuat, pasti akan hasilnya jauh lebih baik gitu. Jadi karena story-nya dari awal kita merasa itu sudah sangat kuat dan tentunya karena horor lagi diminatin, tapi kita tidak tenggelam dengan cerita-cerita horor yang seperti saat ini ada, sehingga kita merasa ini salah satu alternatif horor yang bisa dinikmati oleh penonton bioskop Indonesia. Di mana setelah pulang menonton dari bioskop, ngajak teman, ngajak saudara, ngajak rekan-rekannya bahwa film ini punya sesuatu yang nantinya akan bisa mereka bercerita lagi gitu ke yang belum nonton. Nonton nih seru karena ceritanya seperti ini gitu. Itu yang kita harapkan sih, bukan hanya sekedar melihat hal-hal yang aneh dan seram dan pulang ke rumah jadi ngeri gitu. Oke. Itu Lost Man Melati.
Siap, terima kasih Mbak Dini, obrolannya menarik sekali. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Sekarang kita bergeser ke para cast yang juga sudah hadir di siang hari ini. Mungkin pertama ke Mas Samuel Panjaitan dulu, pemeran tokoh Golok sih. Kita pengen tahu Mas Samuel yang bikin seorang Mas Samuel yang tertarik untuk bergabung di proyek ini, ya di Rosamen Melati apa Mas Samuel? Boleh dijelasin ke teman-teman media Mas Samuel, silakan. Iya, halo, selamat bergabung semuanya teman-teman di sini ya. Untuk yang kesannya tuh dari awal tuh pengen nggak nyangka gitu dapat karakternya seperti ini gitu karena dari ceritanya juga menarik banget gitu kan karena ada beberapa momen yang oh dia nih di zaman seperti ini, di zaman seperti itu gitu. Jadi ada beda zamannya gitu. Dan tapi karakternya tuh yang menarik tuh kenapa bisa tertarik awalnya ini tentang apa gitu kan? Apa horornya, horor gimana gitu kan? Lalu setelah tahu ide ceritanya terus ditambah dikasih penjelasan sama Mas Billy sama Pak Mike juga karakternya tuh lebih dapat lagi gitu makin kesini tuh makin oh ternyata tuh karakternya Golok itu nggak yang terlihat di luarnya gitu. Jadi tertarik banget karena memang itu sebenarnya challenging banget gitu untuk peran Golok ini gitu. Jadi makanya aku dari ide cerita terus diajakin sama Mas Billy sama Mike juga. Akhirnya aku baca, wah seru nih. Ya udah aku bilang awalnya emang blank banget nggak tahu apa-apa gitu istilahnya. Jadi ini pengalaman baru juga sih buat aku. Jadi kayak karena bisa dibilang ini ya sedikit fantasy kali ya, tapi horor. Nah, jadi makin menarik ya Mas Samuel. Makin menarik, iya. Oke, berarti dalam menggali peran Golok itu sejauh mana Mas? Karena mungkin ada yang boleh, sebenarnya siapa sih Golok itu banyak pertanyaan juga kalau dari trailernya. Yang udah boleh dikasih tahu aja. Kalau terlalu banyak ntar jadi spoiler. Kalau di sini Golok itu sebagai kayak bisa dibilang penjaganya Melati kali. Gitu. Cukup di situ dulu ya. Di situ dulu. Iya. Di situ dulu. Terus riset untuk karakternya sendiri sulit sama Panjaitan. Untuk risetnya itu karena ini ada I think buat fisiknya juga gitu kan. Jadi kemarin itu sempat ada coaching buat actionnya juga, buat ke physically juga. Jadi banyak banget gitu. Jadi tahu misalkan kita mesti beraktingnya seperti apa karena situasinya tuh actionnya tuh seru banget gitu. Jadi bikin deg-degan gitu. Actionnya tuh bikin deg-degan. Jadi udah gitu semuanya tuh timnya tuh solid banget gitu untuk membantu untuk oh ya Mas pakai ini biar untuk safety seperti apa. Terus dari Pak Mike juga, terus Mas Billy juga nge-coaching kita tuh sebelum take gitu. Jadi kita dikasih debriefing dulu. Ini nanti arahnya ke sini. Jadi kita tuh pemain tuh makin ngerti gitu. Jadi dan nyaman ya dalam proses syutingnya jadi ya. Wah nyaman banget. Jadi artinya kita tuh kadang jadi sinkron ya antara pemain dan maunya saudara tuh jadi dapat gitu. Oh maunya tuh seperti ini. Oh ya udah deh kita coba gitu. Oke, siap. Thank you Mas Samuel jawabannya. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke case yang lain, ke Mas Kiki Narendra.
the one and only Mas Kiki. Di sini berperan sebagai Kusno. Mas Kiki, boleh dong Mas Kiki Renda di sini jelasin kalau Kusno tuh karakternya seperti apa dan gimana yang udah boleh di-share ke teman-teman media hari ini. Silakan Mas Kiki. Iya, terima kasih Mas Dias yang ada di mana-mana. Selamat halo buat teman-teman, selamat bergabung dengan kami di acara preskon ini. Selamat datang di Losmen Melati buat teman-teman. Ya, saya mau cerita sedikit tentang karakternya Dr. Kusno. Sebenarnya dia ada seorang dokter yang tidak percaya tahayul, tidak percaya semua hal-hal mistis, tidak percaya hal-hal hantu dan sebagainya, kutukan dan semuanya gitu. Kemudian dia berusaha membuktikan hal-hal mistis tadi dengan ilmu yang dia punya, ilmu medis gitu. Semua harus logika. Nggak ada yang namanya setan itu nggak ada. Itu nggak logis, tidak masuk dalam logika saya. Sebagai saya seorang yang terpelajar gitu ya, sebagai seorang dokter. Hingga suatu ketika ada seorang pasien yang datang ke rumahnya untuk minta diobati. Nah, terjadi sesuatu di situ, membuat Dr. Kusno menjadi bertanya-tanya, benar nggak sih ini konsep berpikir yang saya punya? Bahwa benar nggak sih ini hantu nih? Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi ada nih. Tapi aku nggak pernah diceritain apa-apa, aku nggak pernah dapat pelajaran apa-apa tentang hantu segala macam. Tapi kok, nah, ya, udah sampai situ aja ya. Terjawabnya di bioskop ya, itu ya. Aja ya. Udah dilirik sama Bu Alex ini ya. Coba ceritain Mas gimana membuild chemistry dengan para pemain juga yang ada kayak Pak Alex, kemudian juga Mas Samuel dan juga para pemain yang lain di Losmen Melati ini. Si Kiki sama Samuel sohib banget. Sohib banget. Kok sedihnya kok iya ya. Aduh. Iya. Pasti tahu kan itu kan karakter yang Tom and Jerry itu kan, Nah. kartun-kartun. Nah, udah kayak gitu. Aku jadi Jerry-nya berarti ya. Aku jadi tempelannya. Ya, Karena Mas Kiki kan gimana Mas? Kan banyak peran yang udah dimainkan oleh Mas Kiki Narendra ya. Di horor juga banyak. Apa yang membuat seorang Kiki Narendra tertarik untuk ada di Losmen Melati ini? Apakah ceritanya atau pemainnya dan lain-lain? Silakan. Waduh, sebenarnya kalau menjawab itu mudah sekali gitu. Saya dari dulu sangat ingin sekali untuk bekerja bareng Infinite Studio. Tiba-tiba dapat tawaran, kemudian sempat berbicara dengan Mike, kemudian ngobrol sama Billy gitu. Dan dicoba diceritakan waktu itu kita masih zoom meeting karena mereka sudah di Batam. Waktu itu masih zoom meeting, diceritain bahwa kita tuh mau bikin film kayak gini, Ki. Kita mau bikin film tentang ini. Waduh, ini seru nih. Gue nggak mungkin untuk tidak ikut project ini gitu. Dan begitu dikasih tahu pemainnya itu nanti ada ini. Oke. Gue langsung bilang iya. Gue nggak bilang 2-3 kali, gue langsung bilang iya. Oke, I'm in gitu. Jadi dan benar gitu, benar sesuai dengan apa yang jadi feeling saya gitu. Ini akan jadi sebuah cerita yang berbeda dari horor-horor sebelumnya. Tadi aku sempat baca ada temen yang menanyakan, lu kalau syuting horor-horor mulu apa enggak? Bosen gitu. Tapi ini salah satu role terbanyak yang pernah saya jalani gitu ya. Dan tantangannya sangat berat. Saya 2 bulan itu nggak pulang sama sekali. Saya benar-benar stay di Batam gitu. Sebenarnya ya ada jatah untuk pulang untuk balik ke Jakarta gitu. Tapi memang saya memutuskan untuk saya tidak balik ke Jakarta karena saya benar-benar pengen merasakan 2 bulan itu harus stay di sana untuk menjadi satu tokoh yang baru, sosok yang baru gitu. Bagaimana sih rasanya gitu. Dan sangat terbantu sekali karena
di sana environment-nya sudah sangat lengkap ya, infrastruktur segala macam udah lengkap. Kalau saya balik ke Jakarta lagi dengan beban peran seperti itu, takutnya malah bisa hilang gitu. Maklum ini juga agak-agak udah lemot gitu kan, jadi mending saya di sana. Kangen ya sama saya ya, kangen sama saya. Mas Kiki kangen sama Samuel katanya. Mas Kiki, boleh mungkin biar teman-teman media nanti mengambil gambar yang lebih nyaman juga buat Mas Kiki, boleh virtual background-nya boleh dimatiin, nggak apa-apa Mas Kiki? Oh, background-nya dimatikan sebentar ya. Iya. Coba mungkin baju atau busana yang digunakan jadi warnanya jadi kesaru. Biar gantengnya kelihatan. Alex yang bilangnya. Terlalu tanning kamu, Mas. Ayo, lagi di mana? Ayo. Enggak. Sebenarnya bukan masalah lagi di mana, saya itu gaptek gitu ya. Jadi bukan gimana aja, tapi gimana berarti ya. Oke. Mas Kiki udah menjelaskan, thank you Mas Kiki. Nah, ini dia jadinya. Nah, kan kelihatan kan udah gantengnya. Ininya. Coba diterangin dulu. Ntar tiba-tiba lock out aja. Ini aja ya. Ya, gini aman. Jadi memang ini ya, Mbak Alex ya, kelihatan di preskon ini juga luar biasa ya, chemistry yang dimiliki oleh Mas Samuel dan Mas Kiki ya. Kayak bukan syuting horor sama Mas Kiki. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Mas Kiki Narendra dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mbak Alexandra Gotardo. Mbak Alex, mau ngobrol juga tentang Melati nih. Sosok Melati itu sebenarnya siapa, Melati itu dan sosoknya seperti apa di Losmen Melati ini? Silakan Mbak Alex. Jadi sebenarnya Melati ini tuh ada 3 tahapan ya, gitu. Dari Melati yang mudanya, ya sekitar umur 10 lah, 10-11 tahun. Bener nggak, Bil? Oh, benar. Dari umur 10-11 tahun, iya. Terus habis itu ada Melati muda, bisa dibilang umur 25 sampai 27 tahun. Terus habis itu Melati umur sekian-sekian. Nggak boleh spoiler kan. Nah, terus seperti apa karakternya Melati itu sendiri, dengan berkembangnya tahun, dia mempunyai karakter yang secara logika kan anak dari umur 10-11 tahun ke anak ke wanita dewasa dari umur 25 sampai 27 ya kan. Terus dari umur yang lebih dewasa atau lebih matang lagi, karakternya kan berubah ya dengan mereka punya pengalaman. Nah, pengalaman pahit yang dialami Melati muda ini karena berhubungan dengan ibunya membentuk Melati dewasa atau Melati matang. Aku mau ngomong tua juga nggak bisa ya. Melati atau Madam Melati di tua, Madam. Bukan gitu, Kang. Iya benar. Dengan bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, semakin orang dewasa, semakin orang bertambah umur, bertambah tua, dia tahu cara untuk menghadapi suatu masalah, walaupun masalah itu tidak seringan pada saat dia masih muda. Begitu. Nah, karakter Melati untuk basicnya aja sih sebenarnya bukan seperti anak kecil pada umumnya yang menangis, gitu, yang melo, yang menangis. Jadi karakternya yang begitu kuat dengan problematika hidupnya dia, bahwa ibunya mendapatkan ini dari beberapa orang, membuat dia semakin lama semakin keras karakternya, semakin kuat dan semakin tahu bahwa dia itu tidak akan dikontrol sama takdirnya hidup. Jadi dia akan mengontrol, dia punya takdir, bukan kehidupan yang akan kontrol dia, gitu. Nah, ini menarik banget ya. Berarti treatment khusus apa? Terakhir mungkin sebelum ke teman-teman media, apa yang diberi, treatment khusus dari Mbak Alex apa untuk Melati nih? Kayak tadi kan Mas Kiki 2 bulan berada nggak pulang-pulang itu dia, karena emang betah nggak pulang ya, emang sering ya kalau Mas Kiki ya. Kalau
apa yang diberikan oleh Mbak Alex untuk Melati ini apa nih? Karena perannya berat banget tadi kalau kita dengar ceritanya. Mungkin pada saat awal mendengar itu terasa lebih berat, tetapi segala sesuatu kan butuh proses ya, gitu. Kalau semakin diobrolin sama Mike, sama Billy, ya kan? Ya. Dan ini kan memang sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang dibikin sama Billy, sama Mike dengan waktu yang singkat. Jadi tokoh ini, si Lost Man Melati atau cerita Melati ini sudah dimulai dari beberapa versi. Kalau nggak salah ini cerita sudah ada semenjak pandemi di 2020. Wow, oke. Bener nggak, Bill? Ya. Ya, jadi kalau sebenarnya konfirmasinya sebelah sekarang. Iya, sebelah. Tetangga. Jadi sebenarnya di apa ya, ini bukan Melati aja sih, the whole story itu sudah di-create bukan 1-2 bulan gitu atau 1 tahun. Ini sudah lama, sehingga dengan proses yang sudah cukup lama, jadinya itu secara otomatis saya bisa belajar gitu, mendalami, karena setiap hari dibicarakan. Jadi orang jadi bisa karena terbiasa gitu. Jadi tahu karena diomongin. Jadi terbiasa karena ada apa namanya, kita tuh kayak wayang ya. Jadi dalangnya ini 2 orang nih gitu. Jadi setiap kali ada apa-apa mereka ngomong, Lex ini begini, love, ini begini begitu. Jadi jadi Mas Kiki gak usah ketawa. Jadi seolah-olah udah menjadi sesuatu yang sudah dibicarakan terus-terusan gitu. Oke, siap. Thank you Mbak Alex jawabannya. Kita ke sama-sama. Dan juga para guest yang lain, Mbak Dini dan juga Mas Billy dari jawaban-jawabannya. Kita ke pertanyaan dari teman-teman media, udah ada beberapa yang masuk ya, kita akan coba bacakan beberapa yang sudah masuk di kolom komentar kita. Yang pertama untuk Mbak Alexandra lagi nih, Mbak Alex. Dari Rakli dari tribunnewswiki.com. Izin bertanya untuk Mbak Alexandra, katanya apa yang membuat seorang Mbak Alexandra mau diajak untuk bermain film horor Lost Man Melati ini, dan apa tantangannya? Oke. Kenapa mau? Karena memang sih waktu itu saya sudah pernah mencoba untuk janji sama diri sendiri bahwa pernah sekali pengalaman untuk syuting horor, terus habis itu kayak kayaknya untuk horor lagi aku pikir dulu deh gitu, ya kan. Terus Billy, yang tadi aku bilang, Billy dengan Mike punya ide horor yang menurut aku ini tuh bukan sebenarnya ini bukan cuman horor aja gitu loh. Kayak tadi sih mungkin Samuel udah Pak Samuel udah bilang ya, ada actionnya. Jadi sebenarnya ini horor yang dilengkapi dengan drama, ada science, ada drama, ada action, ada thriller, terus ada horornya juga. Jadi ini package-nya itu banyak gitu. Dan bukan cerita yang dihadirkan sesaat aja, sesaat dalam pengertian satu level dunia aja gitu. Jadi ini ditarik dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan Billy sama Mike punya treatmentnya juga bagus. Treatmentnya dalam pengertian penyajian secara visualnya gitu. Jadi akhirnya yang bikin aku kayak, oh oke, kalau ini nggak cuman like jump scare, horror, hantu ini, oh oke, karena ini di treatmentnya tidak seperti itu, jadi aku berpikir kayak oke, boleh deh gitu, nggak masalah gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah tantangannya apa? Tantangannya? Tantangannya mungkin aku tuh sebenarnya gini, kalau tantangan dalam suatu karakter yang aku bilang tadi itu bukan suatu hal yang besar ya. Tantangannya itu
ini nih kalau syuting kayak Kiki sama Samuel gitu loh, aku orangnya gampang ketawa. Nah, itu maksudnya baru aku ngomong. Iya, aku tuh sedangkan di sini Melati itu yang harus fierce, nggak punya hati, tahu kan, yang nggak punya hati dengan kehidupan yang kelam, orangnya tenang, fierce, you know, yang dia bisa mengontrol keadaan. Terus tiba-tiba kena Kiki sama Samuel, pecah lah, ketawa banget, ketawa melulu. Gitu. Jadi tantangan terberatnya malah itu ya. Tantangan terberatku sama lawan mainku. Oke, jadi nggak horor. Terima kasih jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Rizkia dari fifa.co.id. Pertanyaannya mungkin agak ada beberapa yang udah beberapa dijawab ya, tapi boleh dong ke para pemain. Ada pengalaman mistis apa yang terjadi selama proses syuting berlangsung? Dan mungkin buat Mas Samuel nih, kalau tadi Mas Kiki udah menjelaskan, buat Mas Samuel juga, apa hal yang dilakukan khusus demi berperan di film ini? Kalau tadi Mas Kiki hampir 2 bulan tuh, kalau Mas Samuel apa, dan ada pengalaman mistis gak selama proses berlangsung? Waduh, pengalaman mistis. Oh, Madam udah senyum-senyum aja itu. Yang pasti ngelihat Melati seliweran, tapi akunya nggak ada syuting hari itu. Oh iya, ini benar. Jadi kita lagi nunggu. Ini aku sering banget mistis, nggak tahu nih. Jadi lagi nunggu gitu kan, belum di take gitu kan. Misalkan kita lagi istirahat, lagi nunggu take, tiba-tiba kok kayak wanginya Melati gitu kan. Tapi pas melek gitu nggak ada. Tahu-tahu tiba-tiba ada lagi. Aku bilang kan, tadi Madam kesini ya? Enggak ada. Masa sih? Bener, taunya dia lewat. Emang suka iseng Madam juga. Emang begitu. Jadi mistisnya tuh bener-bener mistisnya ya. Kita mikir, ini beneran gak sih ini ada yang lewat atau uangnya apa? Ternyata emang Madam juga orangnya iseng kan. Tapi sejauh ini sih semuanya aman. Semuanya aman, kondusif, artinya syuting tuh semuanya lancar, jadi nggak ada yang kendala-kendala mistis yang kita sih, karena so far syutingnya tuh enjoy, jadi meskipun yakin aman, Eng. Yakin aman. Ya dia aman Mas Kiki, aman. Ya selama tidak menampakkan, saya menganggap itu semuanya aman lah gitu. Jadi aman ya. Aman. Jadi karena kita syutingnya kan enjoy gitu kan. Jadi, ini film horor, tapi kita syutingnya tuh kayak bukan lagi syuting horor, jadi nggak berasa gitu. Jadi kita malah kadang di set gitu, di lokasi, malah kita kadang suka bercanda-bercanda gitu. Apalagi ya ini ada Mas Kiki gitu kan, emang sumbernya dia kayak gitu. Jadi mancing-mancing orang lagi take serius, tiba-tiba dia lewat ya kan. Nah, tahulah ya mesti gimana dianya kan. Ya bercanda-bercanda itu kan buat ngilangin takut sebenarnya. Oh, benar, ya benar. Ngilangin takut sebenarnya. Tapi semuanya aman. Nggak ada yang berarti misalkan mistis seperti apa ya. Kalau secara tak kasat mata kita percaya itu pasti ada gitu kan. Cuman kita selama kita yang main juga mikirnya positif, ya aman-aman aja sih gitu. Oke. Siap. Oke, thank you Mas Samuel. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, dari Mbak Zikra, dari Popbella mau bertanya ke Bu Dini. Bu Dini tadi sempat disinggung bahwa Losmen Melati bekerja sama dengan Catchplay agar bisa disaksikan tidak hanya di Indonesia. Kira-kira akan tayang di beberapa negara, dan apakah judulnya juga akan dialih bahasakan seperti horor-horor Indonesia yang lainnya? Bu Dini silakan, dari Zikra dari Popbella. Ya, thank you Mas Dias. Jadi kalau kita akan tayang di luar, pasti judulnya akan dibahasakan ya, karena supaya lebih dimengerti oleh penonton di sana gitu. Di negara mana saja kita pasti berharap sebanyak-banyaknya yang kita tuju pertama adalah minimal negara-negara di
Asia Tenggara gitu ya, karena Catchplay sendiri juga ada di sana gitu. Jadi hopefully dengan bantuan dari rekan-rekan mempromosikan film ini, nonton film ini, cerita tentang film ini, mudah-mudahan para stakeholder yang ada di luar sana jadi melihat bahwa wah ini film di Indonesia baik, diterima dengan baik, ditonton dengan banyak orang, sehingga memudahkan bagi kita untuk bisa menayangkan film ini di semakin banyak negara yang kita mau. Oke, jadi tunggu aja kabar baiknya di negara-negara mana aja, dan juga judulnya akan berubah seperti apa. Mbak Dini, kita akan ada kabar baik di press-conference berikutnya pokoknya ya Bu Dini ya. Baik, terima kasih Bu Dini jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ayu dari celebrities.id. Oke, bertanya ke Ayu, bertanya ke para pemain, boleh dong apa sih sebenarnya pesan dari di balik film ini yang mau disampaikan dari masing-masing karakter? Oke, itu dia. Dan juga gimana chemistry. Kalau chemistry tadi udah kelihatan dan ke-build banget ya, sampai tadi udah sempat diceritakan. Tapi apa pesan dari masing-masing karakter? Dari Mas Samuel dulu deh. Dari Golok, apa pesan atau dari karakternya, Mas Samuel? Oh, Mas Samuel masih di mute. Oke. Ya. Golok di sini sih pesannya bisa dilihat nih, kalau secara karakter ya, aku memerankannya tuh setia kawannya dia sih, gitu. Jadi loyalty-nya dia. Loyalty. Jadi apapun, kalau mau berteman atau kita berkawan ya punya tanggung jawab ya, loyal sama orang yang kita kasihi, misalkan mau saudara, mau teman. Jadi ya setia kawan sih sebenarnya gitu. Loyalitas ya kalau dari Mas Samuel. Siap. Kalau Mas Kiki apa Mas Kiki dari Gusto, peran Gusto Mas Kiki? Ya sebenarnya dasarnya Kusno tuh cinta sama istrinya ya, kayak keluarga gitu. Cuman satu peristiwa membuat dia berpikir dan tidak percaya dengan semua itu. Tapi pada dasarnya Kusno orangnya sangat lembut, gitu. Lembut, dan dia melakukan semua ini karena cintanya terhadap istrinya. Kita lihat selembut apa nanti di 16 Maret ya. Thank you Mas Kiki. Nah, kalau dari Mbak Alex gimana? Apa pesan yang disampaikan oleh karakter Melati di Losmen Melati ini, Mbak Alex? Dia akan melakukan apa aja untuk mempertahankan dan mempertahankan, aku nggak bisa bilang keluarganya ya, mempertahankan orang-orang yang dicintai. Oke. Jadi dia mengorbankan apa yang harus dia korbankan, walaupun itu dirinya sendiri, untuk mempertahankan orang yang dicintai. Oke, siap tuh ya. Jadi dari masing-masing ada pesan yang disampaikan. Terima kasih jawabannya Pak Rakyas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Sarah dari lasak.id. Pertanyaannya ke Mas Billy nih. Mas Billy, pertanyaannya gini. Setelah melihat trailer yang ditayangkan tadi, ini cukup membawa seperti beberapa gaya film di luar negeri. Apakah dari sutradara atau penulis film ada referensi, ada inspirasi dari film tertentu? Yang pertama itu. Oh ini itu dulu ya, silakan. Oh yang kedua ada. Dan setelah melihat trailernya yang sangat wow dan mencekam, terutama set production-nya yang so real, apakah ini menjadi keunggulan dari Losmen Melati ini? Silakan Mas Billy. Oh saya, oke. Yang pertama tadi setelah lihat trailernya cukup membawa seperti beberapa gaya film dari luar negeri. Apakah dari sutradara atau penulis ada film tertentu yang menjadi inspirasi, dan dari set production ini so real, apakah ini menjadi keunggulan dari produksi ini? Silakan. Iya, jadi memang menurutku ya, sebuah cerita itu, sebuah ide akan menemukan sendiri siapa yang bisa merealisasikan ide itu. Kadang-kadang ketika membuat film itu kita harus bertemu dengan partner yang tepat gitu. Kalau enggak, kemungkinan ide kita itu nggak bakal bisa terrealisasi sesuai dengan imajinasi kita. Dan dalam hal ini aku sangat bersyukur ya bisa bertemu dengan Mike, Infinite, dan juga Catchplay
yang bisa menjadikan imajinasiku dan imajinasi Mike itu bersatu gitu, menjadi nyata gitu. Dan saya memang saya melihat Infinite juga memiliki kapasitas untuk membangun production design yang bagus ya dalam setiap karya-karyanya gitu. Jadi menurutku kalau ngomongin inspirasi tentunya banyak ya. Saya inspirasi, tapi yang jelas percuma kalau seandainya kita punya inspirasi atau referensi tertentu, tapi kita tidak bisa merealisasikan itu dengan baik gitu. Jadi percuma aja. Jadi memang aku sih aku rasa apapun itu inspirasinya itu pastinya akan apa ya? Yang paling penting adalah bagaimana cara menyampaikan story itu ke penonton gitu. Jadi saya senang kalau seandainya ada komentar seperti tadi yang bertanya. Berarti apa yang aku pikirkan itu bisa terwujud ya di project ini gitu. Siap, makin penasaran untuk 16 Maret. Jadi kalau referensi, aku sih bukan tipe orang yang suka nyebutin gitu ya. Kadang-kadang referensi, yes. Putus-putus. Yes. Halo. Aman, udah aman, Mas. Oke. Iya. Jadi gitu sih. Ya. Jadi kalau untuk referensi, buatku referensi itu banyak ya, karena aku juga main game, aku juga baca komik gitu, aku juga nonton film. Jadi udah campur aduk referensinya gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Billy. Ya, aku mau nambahin sih. Ya, aku mau nambahin sedikit kalau aku ngelihat betapa aktor-aktor yang hadir di sini tuh benar-benar into the character, karena sebelum proses syuting itu dimulai, aku melihat mereka sebagai Alexandra Gottardo, aku melihat mereka sebagai Kiki Narendra, sebagai Samuel gitu ya. Waktu awal-awal ketemu gitu, ya udah melihat mereka sebagaimana. Tapi setelah melakukan proses reading, proses fitting baju gitu, aku tuh dan juga beberapa hari syuting, aku ketika mereka udah into the character, masuk ke karakternya, aku udah jadi kayak agak segan-segan gitu, mau nyapa ke Alex gitu ketika dia udah jadi Madam Melati gitu, udah agak segan-segan gimana? Karena aku satu hari aku lagi nyariin Alex ya. Alex di mana gitu. Oh, Alex ada di ruangannya. Terus aku datang ke ruangannya dia gitu. Oh, ruangannya di ujung. Pas aku masuk ke ruangannya itu tuh ruangannya bukan cuma ruangan biasa, tempat makeup ganti baju. Tapi itu udah temboknya itu udah full wallpaper hitam, ada candle, ada meja-meja, bener-bener dalam hatiku gila, ini Lex, lu bikin serem banget ruangan lu gitu. Terus ada bau-bau apa? Bau-bau Jasmine Melati. Dupa Melati. Jadi jadi totalitas dari pemain juga luar biasa ya, Mas Billy ya. Iya. Jadi pada saat dia muncul di depan aku dengan kostum Melati, diam gitu kan. Gue jadi kayak kayak mau ngomong tapi ngeri juga karena dia udah masuk. Kadang habis itu dia ngomong biasa aja, tapi dari cara dia berdiri, berjalan dan sebagainya itu seperti itu. Sama kayak Kiki Narendra juga ketika dia udah masuk di set gitu kan, memerankan Kusno dengan karakter yang aku bikin sendiri juga, tapi mengejutkan karena ketika mau ngobrol biasa tuh jadi segan gitu karena dia itu karakter ketika berada di dalam setnya gitu. Jadi itu aja sih sharingnya. Siap, thank you banget. Lucu aja gitu. Thank you banget jawabannya, ini luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Bu Dini. Bu Dini, pertanyaan terakhirnya adalah di mana film horor Indonesia ini sangat menjamur, tadi mungkin agak mirip-mirip ya, tapi apa yang spesial dari film Osman Melati menurut Bu Dini yang pertama, dan yang kedua, kalau melihat respon penonton yang sangat baik, akankah ada keinginan dari para pemain untuk menyambung Lost Man Melati 2? Nih kita support dulu yang ini ya. Nanti baru kita proyek kedua. Tapi gimana coba tanggapan dari Bu Dini untuk pertanyaan-pertanyaan berikut? Silakan. Kenapa Lost Man Melati? Tadi saya sudah sampaikan ya, karena
dari storyline-nya sendiri sudah cukup kuat, dan kita percaya juga dengan tangan dinginnya Mike dan Mas Billy gitu ya, pasti akan mendeliver story ini dengan cukup baik dari sisi visual maupun dari sisi ceritanya juga gitu. Oke. Tambah juga dengan para pemain yang kita juga lihat dari awal gitu ya, pilihan-pilihan cast-nya, makin yakin nih kita bahwa Lost Man Melati akan menjadi salah satu film horor yang memang jauh berbeda dengan film horor yang ada saat ini. Meskipun pada saat kita milih Catchplay itu mau bikin apa ya di Indonesia pertama kali, pasti kita akan pilih genre yang memang lebih banyak akan mendatangkan penonton gitu ya, pastinya horor. Ya. Kita berpikir horornya kita nggak mau horor yang tipikal horor, jadi harus sesuatu yang berbeda dan dengan standar quality yang berbeda juga. Jadi kenapa kita memilih Lost Man Melati? Jadi dengan cerita dan juga kualitas dari partner kita Infinite Studio dan juga para pemainnya yang menurut kita sangat happy dengan hasilnya gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah akan ada sequelnya atau akan berlanjut dengan cerita Lost Man Melati dalam bentuk atau di platform lain, kita pasti pengen sekali gitu ya. Kalau ditanya pasti pengen sekali, dan kita berharap filmnya sukses gitu ya di tanggal 16 Maret sehingga antusias penonton baik, sehingga kita juga semangat meneruskan cerita Lost Man Melati dalam bentuk-bentuk yang lain maupun sequel movie atau series atau yang lain-lainnya. Jadi mohon bantuan rekan-rekan media sekali lagi ya untuk supportnya. Semoga supportnya tidak berhenti sampai nanti filmnya diluncurin. Gitu Mas. Oke. Siap, terima kasih Bu Dini jawabannya. Jadi yang penting buat teman-teman media yang hadir hari ini, kita sama-sama support Lost Man Melati untuk di 16 Maret 2023 agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menyaksikan film Lost Man Melati yang luar biasa ini ya. Jadi mungkin terakhir dari masing-masing pemain ataupun filmmakers untuk closing statement ya. Mungkin dari Mas Samuel Panjaitan dulu sebagai pemain, silakan Mas Samuel, closing statement-nya singkat aja dari masing-masing untuk teman-teman media dan seluruh penonton di Indonesia nih. Ya, jadi penonton untuk tanggal 16 nanti, 16 Maret, karena ini beda dari genre horor yang lainnya. Jadi pasti bakal penasaran sih. Jadi jangan lupa nonton. Oke, siap. Jangan lupa nonton. Siap. Terima kasih Mas Samuel. Mas Kiki, silakan Mas Kiki. Terakhir yang ingin disampaikan. Iya, buat teman-teman ditunggu di Lost Man Melati. Kebetulan kamarnya masih banyak yang kosong. Silahkan Anda datang beramai-ramai. Tanggal 16 Maret 2023. Kalian akan mendapatkan pengalaman horor yang berbeda dari kami. Sampai ketemu di Lost Man. Oke. Siap, pengalaman horor yang berbeda dari Lost Man Melati. Thank you Mas Kiki. Mbak Alex, silakan Alexandra Gotardo. Nanti datang aja. Nanti ketemu sama Madam Melati deh, bukan sama Alexandra Gotardo. Udah itu aja. Nanti di premier ketemunya sama Madam Melati, bukan sama Alexandra. Tuh, tunggu teman-teman media di gala premier ketemu dengan Madam Melati, bukan dengan Alexandra. Terima kasih Mbak Alex. Mungkin dari Mbak Dini, selaku Country Manager Catchplay Indonesia, terakhir yang ingin disampaikan Mbak Dini. Oke, sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman pemain cast, juga Mas Billy dan Mike William sebagai director. Pesan saya cuma check-in di Lost Man Melati tanggal 16 Maret, bukan di mana-mana, hanya Lost Man Melati, dan jangan nonton bajakan, nontonnya yang di bioskop. Yes, itu dia paling penting. Terakhir ditutup oleh Mas Billy Christian. Silakan Mas Billy. Nggak ada lagi sih yang disampaikan. Selamat menonton aja nanti. Mohon dukungan supportnya buat perfilman Indonesia ya, didukung karena sekarang banyak sekali film Indonesia yang bagus-bagus, film horor Indonesia yang bagus-bagus. Semoga Lost Man Melati bisa menjadi film dengan jenis yang berbeda gitu dari yang lainnya gitu. Terima kasih teman-teman. Oke.
Siap, terima kasih. Terakhir kita boleh foto bersama dulu, boleh di masing-masing layarnya, boleh kita ada 3 kali ya. Boleh ganti gaya 3 kali juga boleh. Silakan ya. Diabadikan oleh teman-teman media, kita foto dulu untuk di virtual press conference ini. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya sekarang. 1, 2, 3. Ganti gaya, Kang. Ganti gaya, Kang. Ganti gaya. Mas Kiki, ganti gaya, Mas Kiki. Nah. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para filmmakers, para cast. Bu Dini terima kasih, Mas Billy terima kasih, dan tentunya buat teman-teman media yang sudah mensupport kita hari ini di virtual press conference Losmen Melati, terima kasih. Jadi mohon bagikan kabar gembira ini kepada pembaca di media masing-masing ya. Dan untuk update-update-nya jangan lupa buat teman-teman media juga berikan kepada pembaca. Yes, dan juga boleh di-follow di Instagram kita @losmen.melati. Dan setelah ini tim publisis juga akan menyebarkan siaran pers dan juga dokumentasinya. Akhir kata saya Dias Danar pamit, sampai ketemu di bioskop 16 Maret 2023. Setiap yang singgah tak pernah bisa keluar kecuali mati. Selamat beristirahat dengan tenang. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you, bye-bye.